pagi, siang, atau sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah subscribe. Saya nggak nyangka kalau ada yang berminat untuk subscribe ke channel saya. Mengingat channel ini dibuat apa adanya, mobil yang kita review pun ya apa adanya. Dan saya ucapkan semoga teman-teman sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Dan apa menu kita hari ini, ikuti terus video kali ini. Kali ini kita kedatangan Kijang buaya. Kalau orang sering bilang alasannya kenapa disebut sebagai kijang buaya, karena memang dia mirip buaya. Apanya sih yang mirip buaya? Yaitu adalah kapnya. Jadi kapnya di sini orang sering mengasosiasikannya dengan mulut buaya karena dia tertutup sampai dengan bagian fender sebelah sini, dimana mobil-mobil zaman sekarang sudah mengaplikasikan fender yang terpisah dengan kap mobilnya. Uniknya adalah 1980, jadi sudah berusia sekitar 41 tahun dan kondisinya masih sangat mulus untuk kita review kali ini. Ya, untuk yang pertama kita akan bahas soal mesinnya. Itu jantung pacu dari mobil ini yang sangat melegenda. Basis mesin dari mobil ini adalah seri 3K. 3K itu diproduksi oleh Toyota dari tahun 1966 sampai dengan 1977. Kan tetapi uniknya tadi ini memang baru diregistrasikan di Indonesia pada tahun 1980 sama pemiliknya. Dan inilah alasannya kenapa dia disebut sebagai kijang buaya. Nggak perlu buka kunci dari dalam karena kuncinya masih ada di luar. Jadi kuncinya langsung ada di sini, nggak perlu kita tarik dari dalam, cukup dikebawahin aja, terus kita angkat. Dan yang langsung terasa adalah beratnya, bos. Ini karena kapnya nggak cuma yang seperti mobil zaman sekarang, tapi kapnya full sampai sana, makanya ketika dibuka seperti ini seperti mulut buaya. Terus jangan berpikir juga ada hidroliknya ya, bos. Kita harus masih pakai manual untuk menyangga. Oke, aman. Beginilah penampakan mesinnya. Ini adalah mesin Toyota seri 3K dengan jumlah silinder ada 4 silinder berbahan bakar bensin, dan isi silinder dari mesin ini adalah 1200 cc dibulatkan. Angka pastinya sekitar 1190 sekian. Masih menggunakan karburator tentunya, berpendingin radiator, dan tempat akinya ada di sini. Cukup rapi ya untuk ukuran mobil tahun 1980. Mesin 3K ini basisnya juga dipakai untuk Toyota Starlet dan beberapa mobil lain keluaran Daihatsu pada tahun itu. Dia bisa menghasilkan 40 kW yang disalurkan melalui gardan menuju ke roda belakang. Sebuah mesin yang cukup bertenaga untuk tahun segitu. Dan 40 kW itu pada RPM sekitar 5.800 RPM. Dari segi mesin mungkin kita cuma bisa bahas segitu. Ini mesin sudah sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat populer, apalagi dia ada di Indonesia. Dan mungkin kalau soal spare part, mesin ini pun juga masih banyak sekali spare part yang bisa kita cari di pasaran. Salah satu kunci yang menyebabkan kijang begitu laris dan begitu melegenda di Indonesia. Oke, sekarang kita tutup kapnya, kita coba bahas bagian eksteriornya. Ya, dan di sini dilengkapi dengan lampu bohlam kiri dan kanannya. Teknologi LED aja belum ada mungkin ya pada tahun tersebut, apalagi Anda mencari kamera 360 pasti tidak ada. Dan lampu senya menjadi satu dengan bumper depannya yang sekaligus sebagai tempat parkir di depan sini. Grillnya pun terbuat dari besi. Di sini dilapis dengan cat warna hitam, dan di balik grill ini ada radiator yang cukup besar untuk mendinginkan mesin mobilnya. Selanjutnya kita bahas bagian sampingnya. Di sini bentuknya sangat boxy sekali ya, jauh dari kesan aerodinamis dan hal yang lain, tapi ini menurut saya malah menjadi mobil yang lebih manly karena dia menyiku-nyiku dan terkesan tegas. Rumah kuncinya dan jendela pintunya seperti mobil pada umumnya. Yang cukup berbeda mungkin di sini engselnya kelihatan kokoh sekali. Engsel yang sekarang untuk mobil-mobil sekarang sudah disembunyikan di dalam bodi, tapi waktu zaman 80-an dia malah ditonjolkan untuk menunjukkan kekuatan dan
ampuhan dari pintu ini. Oke, di bagian trim bagian dalamnya pun sangat sederhana sekali. Di sini yang dilapis dengan kulit sintetis hanya bagian ini. Kemudian kunci pintunya masih model yang tarik, handle-nya ada di samping satu, dan kemudian tentu saja kalau kita mau menaikkan kaca samping kita harus menggunakan tenaga manusia. Oke, selanjutnya karet-karet peredam di sini bisa dilihat sangat simpel sekali. Ini mobil memang tidak cengeng, bukan untuk orang-orang yang tidak mau bekerja keras, karena ini mobil adalah mobil niaga yang sangat affordable dan sangat, menurut saya masih reliable untuk digunakan pada tahun sekarang. Pertama kali kita masuk mobil ini, kita langsung disambut dengan interior yang sangat manly lagi, minimalis, dan untuk unit ini masih sangat cukup terawat menurut saya. Jadi jangan berpikir kita disambut dengan karpet yang begitu kedap. Di bawahnya kita pakai karet seperti ini, yang sana bahkan mereknya udah merek sebelah. Kemudian joknya sudah pasti sudah di retrim dengan kulit yang lebih bagus yang dirawat oleh yang punya, dan ini mengingatkan saya pada jok dari Chevy Impala-nya Mas Alit Susanto. Tanpa headrest, karena dulu mungkin kalau kecelakaan leher-leher manusia tahun 1080 lebih kuat daripada kita yang sekarang. Kemudian menuju ke arah dashboardnya. Di dashboard sangat minimalis sekali, dan ini malah sangat keren sekali menurut saya. Di sini cuma ada dua instrumen. Yang satunya adalah speedometer, instrumen kecepatan, ada indikator sen, kemudian ada lampu jauh. Kemudian yang bagian sini walaupun masih analog juga, akan tetapi di instrumen ini ada beberapa informasi yang lumayan lengkap. Di sini ada fuel dan ada temperaturnya, dan ini ada indikator oil change-nya juga di sini. Jadi dari dua instrumen ini kita cukup mendapatkan informasi bagaimana kita dapat memaintain mobil ini. Selanjutnya kita coba ergonomi berkendaranya. Sangat tegak sekali, jelas. Ini tidak bisa di reclining ke depan ke belakang, ditinggikan, diturunkan, dimajukan di kebelakangan juga nggak bisa. Kemudian pengaturan setirnya juga jangan berharap ada teleskopik maupun naik turun, belum bisa. Kemudian mobil ini dibekali gearbox dengan 4 percepatan, 5 sama mundur tentunya. Kemudian untuk lebih detail lagi, coba ke sini. Ya, untuk anak-anak zaman sekarang yang mengunggul-unggulkan soft touch untuk interior kalian, ya interior laki-laki itu yang seperti ini bos. Ini bahkan tanpa ada lapisannya, ini besi yang sangat tebal, dan kerennya ini dapat menampung segala macam barang bawaan kita yang nggak bisa kita muat di belakang untuk kita taruh di depan sini, atau barang-barang pribadi kita. Dan ini daya tampungnya saya rasa melebihi dashboard mobil apapun, karena dia tak terbatas. Dan tentu saja ini adalah manual dengan 3 pedal yang ada di sini. Mekanismenya sangat terlihat sekali karena tidak ada cover-cover yang menutupinya. Di sini mungkin ini ada tambahan karena untuk mobil tahun sekian mungkin agak sedikit rentan untuk terjadi aki tekor, sehingga di sini ada ampere pengisian akinya biar kita terjamin untuk membawanya apakah akinya bisa mengisi atau tidak. Kemudian selanjutnya di setirnya sendiri ini sangat vintage sekali, cuma ada 2 tombol klakson kiri dan kanan yang masih sangat berfungsi dengan baik. Kemudian tombol lampunya ada di bagian sini, tombol lampunya ada di bagian sini. Terus tombol wipernya ada di sebagian sini. Ini enggak ergonomi sekali ya, kita harus. Kemudian kalau kalian bingung ini apa namanya, harusnya
sennya ada di sini bos. Cuma karena mobil custom sedang merajalela, dia bikin sennya di sini. Ada di sebelah sini. Kemudian stick dari snellnya ada di sebelah kiri. Oke, seperti ini. Kemudian kacanya belum day and night, ini masih kaca konvensional pada umumnya. Dan kemudian kalau kita tutup, dan untuk spionnya sangat tipis sekali, walaupun kecil tapi visibilitasnya cukup bagus karena dia merupakan kaca cembung. Akan tetapi jangan berharap di situ ada sennya juga yang menempel gitu ya. Sennya cukup yang di dashboard tadi, sudah ada aja cukup bersyukur Anda. Dan kalian sadari apa enggak, ada satu yang kurang dari mobil ini yang biasanya ada di mobil-mobil konvensional pada umumnya, yaitu adalah handrem. Ini joknya full sampai sana, tidak terpisah. Dan biasanya handrem itu ada di sela-sela kita kan, tapi di sini nggak ada bos. Apakah seorang lelaki zaman dulu tidak memerlukan handrem untuk berkendara? Tentu saja tidak, karena handremnya ada di sebelah kanan. Kalian nggak perlu takut karena dia ada di posisi di bawah sini. Dan ini menguntungkan karena tangan yang lebih kuat dari orang-orang yang nggak kidal ada di tangan kanan, jadi kita bisa menggunakan tenaga kelaki-lakian kita secara optimal. Dan tetapi kalau kalian pertama kali bawa mobil ini pasti merasa canggung ketika handremnya ada di sebelah kanan. Setelah selesai dengan interiornya, dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya, kita bahas bagian belakangnya. Karena ini merupakan mobil niaga, jadi nggak banyak yang bisa kita bahas di bagian belakang. Dia hanyalah bak seperti ini, jadi kita nggak bisa melakukan tes space yang bisa kita pakai di belakang sini karena semua space-nya bisa kita pakai. Memang ini tidak diperuntukkan untuk mengangkut orang. Kalau Anda yang selalu komplain soal headroom yang sempit, ini bahkan headroomnya sampai ke angkasa. Kemudian kesimpulan dari mobil ini yang selalu saya sukai, bagian belakang instrumennya tidak terlalu neko-neko. Di sini cuma ada lampu rem, lampu sen, lampu belakang, dan juga pintu dari bak. Nah, ini kita sudah di samping kiri dari mobil tersebut. Untuk daya angkutnya dan kekuatan muatannya, ya karena sudah terkonversi dengan umur dan sekian, kita mungkin nggak bisa dapat angka yang pas untuk berapa daya angkut dari mobil ini, akan tetapi ini cukup kuat dibandingkan dengan mobil-mobil LCGC sekarang. Kemudian untuk dari sektor bannya, menurut ownernya ini udah di step up 1 inch daripada standarnya. Kalau mobil Kijang ini tuh dia pakai ring 13, kalau tapi untuk yang kita review hari ini sudah pakai ring 14. Oh ya, mungkin ada yang ketinggalan tadi dari dalam, kita belum bahas fitur kenyamanan. Apalagi di tahun sekarang ini kayaknya AC udah sesuatu yang sangat wajib dalam sebuah mobil. Kita harus berkendara dengan nyaman tentunya. Tetapi pada zaman itu, dan karena peruntukannya ini memang mobil niaga, di dalamnya tidak akan ada AC tersemat di sana, kecuali para builder mau mengcustom atau merestorasi dengan menambahkan AC. Tapi itu menurut saya akan merubah kevintageannya. Dan ada satu fitur yang tidak pernah dimiliki mobil zaman sekarang, yaitu ventilasi. Karena kami suka ventilasi. Oke. Salah satu tips untuk kalian yang senang sama mobil-mobil tua, itu yang harus kalian lakukan pertama kali ketika mau mengendari adalah pastikan semuanya berfungsi dulu bos. Ini kita nggak pernah tahu track recordnya menjalani jalan yang seperti apa atau perawatannya seperti apa. Kuncinya nih, karena kuncinya seperti ini, seperti biasa tipikal mobil-mobil lawas. Ini nggak ada menemukan merek Toyota di kuncinya, ini sudah merek aftermarket. Dan yang penting ini tetap taat pajak, dan jadinya kita legal untuk mengetesnya di jalan raya. Oh iya, soal seat belt, namanya kita lupa dulu seat belt. Gak apa-apa, laki-laki berniaga tidak butuh seat belt. Oke, sekarang kita coba nyalakan.
cukup menegangkan, hampir tidak hidup tapi ternyata dia hidup dengan baik. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba cek sennya. Oke, menyala kiri dan kanan. Untuk lampunya ditarik seperti ini. Oke, nyala. Kemudian wipernya dulu kita lihat. Yang unik, kalau kalian belum pernah lihat mekanisme wiper itu bekerja, kalian bisa lihat di sini. Oke, cukup. Dan wipernya tidak bisa berhenti, kembali otomatis seperti mobil sekarang kita harus pasang. Oke, sudah cukup tepat. Kemudian kita coba masukkan gigi satu dan kita gerak. Lupa, handle-nya ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita jalan. Ternyata belum masuk. Oke, percobaan kedua. Kita harus menggunakan rasa kalau berkendara dengan mobil yang tahun segini. Dan seperti biasa belum ada power steering untuk tahun seperti ini, jadi kita masih menggunakan kekuatan tangan kita untuk membelokkan mobil ini. Oke, kita cek remnya dulu. Oke, berfungsi dengan baik. Ini akan sangat worth bila digunakan untuk kegiatan niaga yang membutuhkan space yang banyak dan banyak barang-barang yang berbeban berat. Oke, nampaknya reviewnya cukup seperti itu. Mohon maaf kita nggak bawa ke jalan karena kondisinya lagi tidak memungkinkan. Tetapi terima kasih yang sudah stay tune sampai dengan menit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini merupakan review dari amatir, jadi silahkan kalau menghibur saya senang sekali. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Oke, kita coba jalan. Nge-bloopers